Token sushi dari SushiSwap udah berhasil naik lebih dari 3000% dalam waktu 3 bulan. Dan sejak Januari 2021, ini udah naik lebih dari 500%. Dan per 15 Februari kemarin ini udah berhasil mencapai level all time high-nya di 18,3 dolaran atau setara Rp250.000 aja. Menurut banyak sumber, ini tuh terjadi karena adanya sentimen positif dari pengembangan si produk SushiSwap itu sendiri. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan menjelaskan apa itu SushiSwap dan apa aja fiturnya dan kenapa token sushi ini bisa melejit banget. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. SushiSwap itu apa sih? Dari namanya aja pasti kamu udah kebayang kan, ini restoran sushi. Tapi bukan. Ini itu adalah sejenis decentralized exchange yang mirip seperti Uniswap. SushiSwap ini adalah project decentralized exchange atau bursa terdesentralisasi yang beroperasi di jaringan Ethereum sama seperti Uniswap. SushiSwap juga menggunakan automated market maker di mana harga token itu ditentukan oleh perhitungan matematika. Nggak seperti exchange yang centralized seperti Coinbase atau Indodax atau Pintu, di mana harga token itu harus dikonfirmasi dulu oleh exchange sehingga mereka juga menarik biaya transaksi. Kalau di decentralized exchange seperti SushiSwap ini, harga token itu ditentukan oleh perhitungan matematika dan semua tuh semua berorientasi di komunitas. Sehingga ketika komunitas atau pengguna menambahkan likuiditas di platform SushiSwap ini, mereka bisa mendapatkan reward berupa biaya transaksinya. Founder SushiSwap ini sebenarnya nggak diketahui sosok di baliknya, tapi mereka menggunakan nama Chef Nomi. SushiSwap diluncurkan pada tanggal 27 Agustus 2020, berarti belum sampai 1 tahun ya, tapi pergerakannya udah bagus banget. Dan token sushi sendiri ini diciptakan sebagai bentuk reward baru atau insentif baru bagi orang-orang yang ingin memasukkan likuiditas ke pool tertentu yang ada di Uniswap untuk kemudian dimigrasi ke protokol SushiSwap itu sendiri. Jadi setelah orang-orang ini masuk ke liquidity pool tertentu yang ada di Uniswap, mereka memasukkan token mereka dan akan dikunci di smart contract yang kemudian akan dimigrasi ke protokol si SushiSwap ini sendiri. Makanya bisa dibilang SushiSwap itu adalah fork atau pecahan dari protokolnya Uniswap. Di awal September 2020, founder dari SushiSwap yaitu Chef Nomi melakukan hal yang membuat ranah per-DeFi tuh heboh banget. Karena dia mencairkan token sushi yang dia punya, yaitu sebanyak 2,5 juta token sushi, dia cairkan ke Ethereum sebanyak 18.000 ETH, yang nilainya setara 88 miliar rupiah. Nah, hebohnya lagi, Chef Nomi juga menghapus ETH sebesar 20.000 ETH atau setara 113 miliar rupiah dari liquidity pools yang sama. Transaksi ini tentu tercatat di Etherscan, dan orang-orang langsung bilang bahwa SushiSwap ini adalah scam karena si foundernya melakukan hal yang namanya exit scam. Namun Chef Nomi menjelaskan bahwa aksi melikuidasi token sushinya itu adalah karena dia peduli sama komunitas dan dia ingin menyerahkan kembali sushi ini ke developer lain. Dia juga mengatakan bahwa yang dilakukan ini bukan exit scam karena dulu juga foundernya Litecoin yaitu Charlie Lee pernah melakukan hal yang sama dan sampai sekarang buktinya Litecoin masih baik-baik aja. Tapi karena sentimennya udah negatif banget dan orang-orang tuh udah nggak percaya lagi sama si sosok Chef Nomi ini, harga token sushi itu benar-benar terjun bebas. Dalam 5 hari aja turun dari $9 sampai ke 1,13 dolaran. Dan akhirnya karena penurunan yang tajam ini, SushiSwap itu diserahkan ke CEO-nya FTX yaitu Sam Bankman-Fried. Setelah sushi terjun bebas dan SBF mengambil alih, akhirnya komunitas SushiSwap itu lebih ada rasa percaya lagi lah, sentimennya lebih positif lagi. Nah, setelah melewati tahun 2020 yang penuh dengan lika-liku dan naik turun token SushiSwap yang membuat heboh, akhirnya SushiSwap berhasil menduduki peringkat ketiga decentralized exchange di DeFiPulse.com. Sebenarnya SushiSwap ini platformnya kayak gimana sih dan fitur-fiturnya ada apa aja? Oke, untuk mengakses SushiSwap kamu harus ke sushiswap.fi. Nah, ini itu adalah interface baru yang mereka punya. Tapi kalau misalkan jadi tuh mereka punya beberapa interface. Ada yang klasik juga, tapi kalau yang klasik itu udah nggak akan di-update lagi nantinya. Jadi sebaiknya ya aksesnya dari sushiswap.fi. Nah, ada banyak banget yang bisa kita lakukan di platform SushiSwap. Nah, bisa swap token, menjadi liquidity provider, mendapatkan biaya transaksi, farming, staking, dan yang paling baru itu lending. Tapi per 16 Februari ini, menu lending itu masih belum bisa dibuka. Nah, sekarang gue mau nunjukin gimana caranya kita swap token di SushiSwap. Nah,
pertama-tama jangan lupa konekin dulu wallet kalian ke SushiSwap. Nah, terus langsung aja nih kita pilih menu swap. Nah, di menu swap ini kita tinggal pilih token apa yang mau di swap atau kita tukarkan. Di sini gue punya ETH, nah kemudian bisa pilih token dari beberapa list. Nah, di sini tuh ada list dari CoinGecko, Compound, SushiSwap, dan OneInch. Nah, gue pilih dari listnya SushiSwap. Gue mau tuker ETH ke AVE. Nah, awalnya dia bilang ternyata liquidity poolnya ETH dan AVE itu nggak cukup untuk melakukan transaksi yang gue inginkan. Tapi kemudian SushiSwap ini menemukan rute lain lah ibaratnya. Jadi ETH yang gue punya nggak langsung di swap ke AVE, tapi ditukar dulu ke Rune, abis itu di switch ke AVE. Nah, di sini kita bisa atur juga nih toleransi slippage-nya dan durasi transaksi yang kita inginkan. Kalau udah, kita langsung klik aja swap dan confirm swap. Nah, pastikan kamu punya saldo ETH yang cukup di wallet kamu untuk membayar gas fee-nya. Soalnya kalau misalkan ETH kamu nggak cukup, ya transaksinya juga nggak akan terjadi. Selain swap, ada fitur lain bisa kita lakukan di sini yang bisa dimanfaatin untuk dapetin cuan. Kita juga bisa menambahkan likuiditas ke liquidity pools-nya SushiSwap. Jadi kalau misalkan kita nambahin likuiditas, kita bisa mendapatkan imbalan berupa biaya transaksi. Nah, caranya masih dari menu yang sama, yaitu menu swap. Ini kita pilih opsi plus liquidity, yaitu nambahin liquidity. Nah, kita tinggal masukin nih pasangan token yang mau kita tambahin. Ya nilainya harus setara ya, berarti misalnya di sini ada ETH sama DAI, kita harus masukin jumlah tokennya dengan nilai yang setara. Habis itu kita tinggal supply. Nah, tadi jadi kalau misalkan kita udah pilih tokennya dan masukin jumlah token yang mau kita tambahkan ke liquidity pools-nya, tinggal klik supply. Atau kita juga bisa ke menu farms untuk melihat ada liquidity pools apa aja nih dan berapa ROI-nya per tahun, per bulan, dan per harinya. Selain pilihan liquidity pools yang permanen, ternyata ada pilihan liquidity pools di menu onsen. Nah, kalau pools di menu onsen ini itu tuh berubah-ubah listnya. Jadi melalui program onsen ini, SushiSwap bisa bekerja sama dan bersinergi dengan proyek-proyek DeFi lainnya. Onsen memungkinkan token yang terpilih atau telah default untuk berpartisipasi dalam program liquidity mining SushiSwap. Dalam waktu 90 hari, daftar token itu dievaluasi ulang untuk memastikan adanya efisiensi modal maksimum untuk ekosistem SushiSwap. Nah, kamu bisa pilih dari daftar pools permanen dan juga onsen untuk mendapatkan liquidity dengan klik add liquidity. Nah, pastikan saldo yang kita miliki itu cukup. Nah, dengan nilai yang sama di wallet kamu untuk menambahkan liquidity-nya. Nah, token Sushi sendiri memiliki dua fungsi, yaitu tata kelola atau governance dan juga pembagian revenue atau keuntungan. Pemegang token Sushi bisa menggunakan token yang mereka miliki untuk memberikan suara pada proposal tata kelola yang terkait perubahan atau peningkatan SushiSwap. Nah, yang membedakan SushiSwap dari Uniswap ini adalah ketika di Uniswap kita udah nggak lagi menjadi liquidity provider, maka kita udah nggak bisa tuh mendapatkan reward berupa trading fee atau transaction fee yang ada di Uniswap. Tapi kalau di SushiSwap itu nggak kayak gitu. Di protokol SushiSwap itu dikenakan biaya 0,3% pada setiap perdagangan. Nah, di mana 0,25%-nya itu dibagikan ke liquidity provider di pool tersebut. Nah, tapi sisanya 0,05%-nya itu dijadikan token Sushi dan dibagikan kepada pemegang token Sushi untuk dijadikan reward atau hadiah. Nah, jadi walaupun kita udah nggak jadi liquidity provider, kita tetap bisa menikmati 0,05% dari biaya trading fee itu karena kita megang token Sushi gitu. Per 25 Januari 2021, SushiSwap itu mengalami kenaikan 200% selama bulan Januari. Nah, hal ini karena tim SushiSwap itu ambisius banget memiliki update di tahun 2021, termasuk layanan lending atau pinjaman yang disebut bento box. Jadi yang awalnya orang bilang scam, terus habis itu dipindahin pemilikannya jadi ke si CEO-nya FTX, terus semua jadi perkembangannya lebih jelas dan lebih ambisius. Beberapa pengembangan utama yang akan datang yaitu mencakup DEX lintas chain yang akan diaktifkan oleh Moonbeam dan Rune, lalu implementasi pada rantai Polkadot, dan struktur tata kelola yang sepenuhnya terdesentralisasi. Nah, dengan pengembangan-pengembangan ini yang udah direncanain, kemungkinan besar pengguna SushiSwap itu akan semakin banyak dan nilai token Sushi-nya juga pastinya akan meningkat. Sushi juga dikabarkan telah naik 1000% dalam likuiditasnya dan juga 3000% dalam keseluruhan nilai pasarnya dalam 3 bulan terakhir, seperti yang tadi udah gue bilang di awal. Apresiasi ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk MISO atau Minimal Initial SushiSwap Offering yang menarik banyak investor termasuk Mark Cuban
dan beberapa proyek blockchain lainnya. Pada 4 Maret dikabarkan bahwa SushiSwap telah diluncurkan di 5 blockchain berbeda untuk mencari alternatif dari Ethereum akibat biaya transaksinya yang sudah sangat tinggi. Nah, CTO SushiSwap juga mengatakan bahwa mereka telah menerbitkan kontrak pada XDAI, Moonbeam Network, Binance Smart Chain, Polygon, dan juga Phantom. Nah, ia juga menambahkan bahwa SushiSwap masih berencana untuk meluncurkan kontrak di beberapa blockchain lainnya seperti Optimism dan Solana. Sehingga Sushi diprediksi dengan adanya apresiasi yang masih kuat ini, Sushi itu masih akan terus maju dan layak menjadi salah satu mata uang kripto yang harus dimiliki oleh investor. Sekian tentang SushiSwap yang bisa gue sampaikan di video ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau request topik, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Investasi aset masa kini kayak masa depan.